Ya pengurus perperan. Langsung polisi aja Pak. Dihukum Kalau ada. bayar adat mampu bayar adat. Polisi ya. Itu yang saya maunya. Jadi kita nggak banyak-banyak, tadi dia udah menjelaskan. Nanti penyidik datang sini kita ladenin juga, nggak masalah. Dari jaksa datang sini kita ladenin. Kita sampaikan nggak masalah. Mereka pun melihat fakta, bukan melihat omong-omong. Si Anu ngadukan belum tentu salah. Si Anu melaporkan belum tentu benar. Jadi itu yang saya harapkan. Saya pertemuan kita malam ini artinya tadi disampaikan solusi. Ya, yang rusak itu perbaiki. Bahan-bahannya udah lengkap sampai dia nggak sampailah berapa sak. Bukan ikut dia. Artinya ketuanya, ketua Musimas tuh. Langsung. Ya. Ini itu secara pelaksanaan. Iya. Dan dananya tadi sudah dijelaskan. Jadi kurasa seperti itu Pak. Kita Pengurus ya. ya. Artinya kalau kurang kan beliau pun sudah menjelaskan tadi. Kalau ada di kekurangan itu disampaikan, tidak diganggu, tidak dibuat kan. Beliau sudah turun cek kok. Jadi kurasa seperti itu ya. Kita ya kembali ke rusun nih, pembangunan yang ini biar kita nikmati air itu. Tadi air itu masih lancar, kami lihatnya masih lancar. Begitu ditampung itu mungkin ngalir lagi. Nggak mampu. Dulu tuh dimasukkan ke tandun nggak mampu dia. Lemah. Udah dicoba. Nggak mampu melacak. Itulah dia tadi. Logikanya kan? Ada faktor-faktornya. Logikanya tuh masuknya air tuh berapa in? 2 in. Pengeluarannya 4 in. Enggak logikanya kan? Ya. Pembangunannya tuh. Itu saya. Tapi setahu saya tadi air itu Dia lancar dia. kalau kita tampung tidak ada yang bocor-bocor di atas Yang atau sebelah sini kan nyambung-nyambung. ada gak yang ngalir ke Balai Dusun kemarin kan udah nggak ada lagi kan? Sekarang masih kan? Situ gak berkurangnya air. Laju situ dia. Nah, jadi ayo jawab itu. Ini Pak, Iya. tadi saya sudah sampaikan. Jadi gini, kami menawarkan ke Bapak. Jadi supaya kita ada juga apa sih yang besok mau kita lakukan ya. Iya. Jadi gini Pak, kita capek-capek dan jam segini tentunya harus adalah yang saya tawarkan ke Bapak nih. Minimal pulang masih bisa lah, mudah-mudahan datang besok gitu kan. Jadi gini, saya berjanji akan bawa tim konsultan kami. Karena Pamsimas sudah tidak ada orang-orangnya itu sudah kemana-mana. Jadi tidak bisa kita, bukan orang Pamsimasnya, sorry, konsultannya. Karena program 2021 mereka itu dikontrak 2021 Pak. Jadi ketuanya kami telepon itu tidak bisa dihubungi ketua pendampingnya ya, bukan ketua pelaksana di sini namanya ada. Nah, jadi kalau untuk konsultan nanti saya akan mencari konsultan yang bisa membantu menganalisa apa sih masalah kita di sini. Nah, ketika sudah ada masalahnya, jadi saya akan sampaikan apa adanya Pak. Contoh misalnya Pak, ini begini, ini ada tebu, ada dan sebagainya. Saya kembalikan ke masyarakat. Ini mau diapakan? Kalau ini tidak dibenahi, mau sampai kapan itu tidak bisa. Oke, kemudian nanti Bapak keluhkan misalnya itu dari 2 in jadi 4 in. Saya akan jelaskan nanti ketika sudah ada Pak. Jadi kalau di tempat lain seperti apa, nanti kita terlepas ini. Kalau Bapak, kalau kita lihat nanti, oh itu tak bisa kita besarkan Pak. Bisa. Yang penting kan Bapak bisa merasakan airnya. Kalau kita apa pula jadi 4, tapi tidak ada yang kita lakukan ya sampai kapan pun tetap begitu. Tapi kalau kita keluar, oh ini kita harus ubah begini misalnya, tapi sesuai dengan hitungan kami ya, bukan sesuai dengan yang kita harapkan, tapi hitungan kami. Nah itulah solusinya yang kami tawarkan. Nanti bagaimana pipanya Pak, oh yang pecah yang mana, kita itu. Kita analisa yang mana yang harus diganti. Sesudah itu baru kita bisa mengambil sikap. Karena kalau sekarang istilahnya kalau tidak ada yang kita simpulkan malam ini ya percuma juga gitu Pak. Maksud saya itu yang upaya yang bisa Pemda lakukan saat ini, kita akan datang dengan tim kami untuk cek apa yang harus dibenahi. Sesudah itu nanti kami sampaikan, kita perlu rapat lagi, saya siap. Kalau mau rapat di mana Bapak silakan bilang, mau di sini, mau di kantor silakan. Tapi kalau mau ke sini kami pun siap ke sini. Nah supaya nanti itu sudah ada informasi, tapi kita harus tahu dulu. Ini jadi masalahnya saya lihat bukan cuma itu saja Pak, kompleks masalahnya. Dan itulah yang akan kami inventaris. Nah mungkin ini yang saya bisa tawarkan malam ini. Tapi ketika sudah ada nanti kita ketemu, tolong bapak-bapak dari
sekarang sudah berpikir bagaimana cara kita mengelolanya nanti. Nah, ide Bapak silakan disampaikan. Pak Kades, Bu Kadus silakan. Apa yang menjadi masukan masyarakat yang baik harus diadopsi. Tidak ada sesuatu yang benar menurut kita yang tidak bisa dikoreksi, itu tidak ada, Pak. Selalu pasti ada yang bisa dilengkapi atau disempurnakan oleh orang lain. Karena kalau saya ngomong begini, nanti ada staff saya bilang, oh Bapak kurang ngomong ini, saya tambahkan ya, itu akan melengkapi. Tapi kalau saya bilang, Pak, nggak bisa, itu udah paling benar. Belum tentu. Itu menurut saya, Pak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bisa kami tawarkan. Saya intinya datang ke sini akan mencarikan solusi ke depannya seperti apa. Karena keputusan bukan di tangan saya, tapi saya harus menyampaikan apa yang bisa saya dapatkan dari lapangan. Kalau saya tidak sampaikan, tidak ada kesimpulan. Terkait yang sampaikan Pak Babin tadi, itu silahkan Bapak cermati sendiri. Mau seperti apa kami mengikuti. Karena kalau sudah dilaporkan, misalnya sudah dikemukakan ke umum, ya masing-masing dengan tugas dan fungsinya, Pak. Beliau tugas dan fungsinya sebagai aparat hukum. Saya sebagai orang teknis dan sebagai petugas yang melayani Bapak. Karena pemerintah daerah itu seperti itu, Pak. Jadi tugasnya bukan datang sini ini mau sombong-sombongan, enggak, Pak. Sama kita. Kami malah di sini ditugaskan untuk bagaimana melayani itu. Kalau tidak, berarti kami tidak bisa dianggap sebagai aparatur sipil negara, karena itu tujuan kita di sini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini bukan juga menyingkat waktu, tapi kalau kita ulang-ulang pun pasti sama. Maksudnya pasti sama, Pak. Nah, jadi dalam hal ini saya sekali lagi mohon maaf jika ada yang kami ucapkan ini tidak berkenan. Mungkin ada yang nadanya keras dan sebagainya. Saya tidak ada marah, tidak ada emosi, Pak. Itu cuma penekanan saja. Saya rasa suara saya tidak kuat, mungkin saya kuatkan supaya kedengaran, gitu kan? Nah, mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan Bapak. Tapi inilah yang bisa kami lakukan pada hari ini, Pak. Kami datang pada hari ini, ya mudah-mudahan niat kami ini, niat Bapak-Bapak yang hadir pada malam ini, bisa kita teruskan untuk jadi hal yang baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Kadus sebagai pewawancara. Sebentar, Pak, ada tambahan dikit aja, Pak. Silakan. Ada tambahan dikit aja. Halo. Oh. Halo. Untuk saya mau sampaikan sedikit. Mungkin ada yang komunikasi yang tidak terlalu jelas tadi dari tokoh masyarakat. Mungkin mau nyampaikan ini dia. Soalnya kan kalau nyangkut masalah pipa, pekerjaan tandon besar di sana, itu ada yang tidak sesuai. Mungkin itu yang mau disampaikan. Nah, jadi proses itu kita ada dengar dari Pak Polisi bilang, silakan aja dilaporkan. Nah, silakan aja itu diteliti, diselidiki. Namun nanti kan hasil dari fakta tertulis dengan fakta peninjauan langsung oleh tim, itu kan silakan menurut penemuannya benar dan salah. Nah, jadi artinya tidak masalah, tim hukum itu lanjut aja Pak, itu Pak apa namanya tadi, pemuka masyarakat, jangan khawatir. Jadi Pak Babin juga udah sampaikan, bukan berarti tim dari Pamsimas ini mengagalkan kita untuk menyampaikan itu, tidak. Ini solusinya juga kalau menurut saya lebih bagus, karena kita kan semuanya perlu air. Namun ketidaksesuaian apa yang terjadi di lapangan yang dikerjakan Pamsimas, itu silakan laporkan saja. Jadi di mana letak kejanggalannya, di mana letak kekurangannya, di mana letak ketidakpasannya itu kan nanti silakan terjawab sendirinya nanti. Nah, jadi mungkin itu ya Pak ini ketua masyarakat. Nah, jadi mungkin apa yang disampaikan itu memang udah jelas, tidak menghalangi. Nah, tapi untuk kita ke depan memang semuanya apa yang Bapak sampaikan tadi berharap seperti itu, Pak. Jadi kelancaran itu penting bagi kita semua. Jadi oleh karena itu koreksi dan lain sebagainya ya boleh-boleh saja, asalkan dalam koridor kepala panas, hati harus dingin gitu. Jadi segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi saya rasa itu Pak tambahan saya. Selamat malam. Saya menanggapi sedikit Pak ya. Nah, jadi saya berterima kasih Bapak menyampaikan itu lagi. Artinya proses itu kan tidak mengalami, tapi kami perlu sampaikan di sini, kita juga mengenal adanya
Jadi kita nanti mungkin saja akan seperti itu. Intinya kan sebetulnya bukan masalah kepentingan masyarakat yang lebih luas itu apa gitu. Nah jadi ini pendapat kami, silahkan saja Pak, karena itu tidak bisa. Saya sudah, beliau ini bukan bersama kami Pak, beliau ini dengan tugasnya, karena ditugaskan dari kantor, jadi prosesnya bergulir. Nah jadi intinya seperti itu. Kami juga bukan proses menghalangi, tidak. Yang penting kami melakukan apa yang menjadi tugas kami di sini. Jadi untuk mengecek dan sebagainya, melaporkan dan mau melakukan sesuatu yang apa ke depannya untuk memberikan manfaat. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya bisa cepat, informasinya segera kami sampaikan. Nah, itu saja Pak, saya rasa. Jadi kalau hal lain, kalau misalnya sudah berkaitan dengan hukum, misalnya ya, kalau sudah misalnya kan Bapak ini sudah mengambil alih, jadi ada hal yang tidak bisa kita lakukan, ya kami juga tidak bisa lakukan. Contoh misalnya kan jangan diganggu-ganggu dulu, ya problem buat. Mau sampai kapan ya kita tidak tahu kan. Tapi yang jelas saya akan datang dengan janji saya Pak. Saya akan datang, kita bawa konsultannya yang kami percaya. Silakan di dulu di identifikasi. Nah, ini masalahnya. Yang masalah kami bisa upayakan. Ini Bapak harus upayakan Bapak. Kembali ke pihak desa, pihak masyarakat. Nah supaya kita sama dapat titik temunya. Karena asetnya pun sudah di desa, yang dilakukan pun sudah ada, bangunan yang sudah ada, tinggal memfungsikan, mengoptimalkannya bagaimana. Nah itulah peran kami di situ. Mungkin seperti itu Pak Kades, karena sudah, saya rasa sudah sama lah hal yang kita sampaikan dari awal tadi. Terima kasih. Atau ada yang mau sampaikan? Baik, selamat malam untuk kita semua. Diri Ketalino, Bapak Semoga Bangsengan ke Jumatan. Yang saya hormati Pak Kadif, Yono, terima kasih sudah hadir di Jumatan. Tim dari Pak Tumas, Pak Tabib, juga Bu Kadif, Pak Desa yang hadir, Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Saya malam ini banyak mengucapkan terima kasih kepada Dinas PU yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kadif yang sedianya mau dihadiri langsung oleh Pak Kadif, tapi karena ada kesibukan beliau informasi seperti itu, jadi Pak Kadif yang bisa hadir di tengah-tengah kita terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadif tadi, merupakan solusi yang harus kita pikirkan bersama, karena terus terang saja banyak hal yang terjadi terkait dengan pelayanan dasar, yaitu berkaitan dengan air minum ini, air bersih pada masyarakat. Kalau dikatakan pengurus tidak pernah, itu saya rasa mungkin kami bisa juga menganggap kami selama air bersih itu berjalan. Saya sudah mungkin saya tidak mengingat pastinya lah 3, 4, 5, 6, 7 kali adalah setiap kali pipa rusak. Aduh, saya juga pernah ikut, bahkan saksi-saksi yang hadir pun pernah longsor, kita carikan alat berat untuk supaya bisa disambungkan, berhari-hari kita kawal sampai selesai. Ketika kena hujan deras di atas sana, karena tekanan air terlalu kuat putus, kami pergi nyambung. Tidak ada gaji. Itu demi pelayanan kepada masyarakat. Mohon maaf jika dalam suatu waktu ketika terjadi kerusakan lagi, saya tidak hadir. Bukan berarti saya tidak mau peduli. Ya, tidak seperti itu. Tetapi saya juga punya kesibukan yang lain. Contoh, Bapak Ibu, dari saya periode pertama, Pak Kadis, kenapa tidak usulkan listrik? Sebenarnya salah pertanyaan yang seperti itu. Kami selalu mengusul. Tetapi yang namanya kita mengusul, di pemerintah kan ada perencanaan. Kami di desa juga punya perencanaan. Ya, kita bersabar ya. Yang akhirnya tahun ke tahun
sampai masuk periode kedua maupun itu kan sebuah usaha apa yang masyarakat inginkan kita hadirkan supaya jangan sampai setiap 17 Agustus kami belum merdeka Pak Kadis. Kami belum merdeka. Berulang kali seharusnya dari sekolah yang sudah hadir ke kita itu sudah satu bentuk bahwa negara hadir. Tetapi karena tidak ada penerangan dianggap kita belum merdeka. Sekarang pemerintah desa setuju menerima program Pamsi Mas. Apakah salah program Pamsi Mas di tempat kita? Tidak salah. Saya katakan tidak salah. Betul. Tadi Pak Kadis sampaikan ini cikal bakal bibit. Mari saya di SDN 18 Semarang sampaikan juga kepada orang tua murid bahkan di SMP kemarin. Apa yang sudah dibangun pemerintah, mari kita jaga, kita rawat. Jangan hanya menitikberatkan kepada Kadus, RT, kepada Kades, kepada BPD. BPD ini perlu diketahui. BPD ini sebagai mitra daripada pemerintah desa. Artinya kawan sebenarnya. Sebenarnya BPD di-SK-kan bupati, bukan saya, bukan Pak Kadis. Saya hanya meng-SK-kan Pak Kadis. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh saling menyalahkan. Terjadi kesalahan seperti ini, seingat saya, belum ada masyarakat yang datang langsung ataupun berbondong-bondong melaporkan bahwa ini terjadi begini. Belum ada. Ketika kita diundang rapat, Pak Adrianus, kita sering melakukan kegiatan musyawarah pertemuan di desa. Pak BPD sering tidak hadir. Boleh dicek saya cek. Ada masalah, Anda mau itu? Yang pastinya harus disampaikan. Ini koreksi kita, tidak usah. Saya terima kasih Pak Dea atau saya sendiri itu sudah mengoreksi saya. Terima kasih. Itu masukan bagi kami untuk perbaikan. Karena tadi Pak Dimo sampaikan, kalau kita mau dianalogikan seperti tanaman, ya memang dikasih kotoran. Tadi kita ngomong ya Pak tadi ya, memang harus dikasih kotoran supaya semakin hari semakin kuat. Terkait saya dipilih, saya berterima kasih. Saya berusaha untuk mencoba memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala desa yang sudah dipilih oleh masyarakat. Jika mungkin ke depannya saya ingin lagi, toh keputusan bukan di saya, bukan, keputusan ada di Bapak Ibu semua. Kalau Gus Dur bilang nggak usah repot, itu ada korektur, nggak usah dipilih. Jika memang selama ini tidak ada hasilnya, saya juga sebagai kepala desa saat ini masih terus berproses, berusaha supaya apa yang belum ada di tempat kita adakan. Kita pernah mengusulkan SMA Pak Sirap, beliau ini dulu Kadus pada waktu itu, Kadus, sekarang sudah kita ingat ya, kakek berapa kali kita ke provinsi, 11 kali. Apakah pernah kami istilahnya menyita waktu Bapak Ibu atau memungut dana minta bantuan kepada pemerintah? Itulah bentuk tanggung jawab saya juga untuk menghadirkan pelayanan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan
kader posyandu kita biayai, kita coba untuk yang dulunya tidak mampu kita kasih sedikit, sekarang sudah kita tambahkan. Ya, kita bersyukur juga dengan adanya regulasi seperti yang sering setiap kali rapat KRT mengatakan kami cuma dapat segini. Kami di desa sebenarnya mau supaya KRT bisa tambah insentifnya, karena kasihan juga ya mereka bekerja. Tetapi kan aturan kami tidak bisa. Niat baik saja tidak cukup dengan niat baik saja. Mesti aturan itu ya kita ya. Jadi perlu dipahami ketika hal ini tidak bisa kita selesaikan di sini, untuk kedepannya saya sebagai kepala desa juga mungkin memikirkan menimbang-nimbang untuk terus mendatangkan pembangunan yang ada, yang apa yang bisa kita ambil, kita serap untuk bisa dibawa ke desa. Itu untuk saya. Terima kasih kita sudah hadir sampai saat ini kepada masyarakat yang ada di dusun Cibado. Kami walaupun saya kades, ibu kadus, ada RT atau pelaksana adat, pengurus pada ini, kami semua manusia biasa juga, manusia biasa yang tidak bisa harus memenuhi apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Setiap permintaan itu harus diakomodir. Ada hal-hal yang memang di luar batas kemampuan, ya bersabar. Ini juga seperti air bersih, kita sebenarnya ada perencanaan. Yang namanya perencanaan perlu proses. Tadi saya cerita, listrik ini saja kita berproses sampai 2023. Saya ingat proposal itu 2016, 17, 18 itu almarhum bapak saya masuk di rumah sakit 1 bulan di ruang ICU. Masih sempat saya tinggalkan demi untuk supaya hadir di Bapeda waktu itu untuk pembahasan. Toh masih tidak berhasil juga. 2019 2020 kena terpak COVID, kita vakum. 2021 vakum, 2022 vakum, 2023 baru ditangkap. Dan hasilnya hari ini kelihatan. Apakah dengan sudah berdirinya seperti ini tiap kita harus memaksa lagi, harus hari ini harus nyala? Sabar, proses itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi saya berani pastikan listrik ini pasti nyala. Saya tidak mengatakan besok atau minggu depan, tapi listrik ini pasti nyala, supaya ini tidak melebar kemana-mana. Jadi jangan dianggap kami pemerintah desa diam-diam saja, pengurus di dusun baru tidak bekerja. Kami bekerja. Bahkan Bu Kadus, waktu kami ketemu dengan Pendor, beliau udah mau pulang, masih saya tahan. Pak Kadus, tolonglah bekerja. Ya, bagaimana? Kita memang ini keperluan masyarakat, dan juga kita masih menunggu yang Pendor. Akhirnya sampai malam baru kita punya. Sekarang baru dusun Bora yang sudah terpesan kawan-kawan. Kita masih menunggu. Namanya kita pesan barang itu kan tidak bisa sekaligus, kalau WA itu bertahap. Itu bisanya satu gelombang 40, itu pesan lagi 40. Tapi kita optimis tahun ini bisa jalan. Itu ya. Jadi terkait dengan air bersih kita, ya mari kita bersama-sama. Siapa lagi yang bisa membangun kampung ini kalau bukan kita? Karena toh juga untuk kita. Pak Seno sebagai kabit malam-malam datang ke sini, tim-tim yang ada ini berusaha untuk bisa ketemu dengan kita, meninggalkan keluarga mereka juga. Seperti Ibu Mai ini sedang puasa, masih harus hadir di sini. Karena tanggung jawab, tugas. Dan memang beliau yang ada kita lihat ini memang berusaha untuk memenuhi yang menjadi
keinginan kita supaya barang ini cepat selesai. Itu ya. Jadi terkait dengan proses tadi apa yang disampaikan Pak Seno itu betul, masih ada istilahnya apa namanya tadi, justice apa tadi Pak? Restorasi justice itu juga merupakan hal yang tidak salah. Ya, untuk kita semua, jadi mohon untuk ke depan kita bersama-sama membantu pemerintah yang ada dengan kondisi kita di Kabupaten Langgar ini, bukan hanya Desa Temahar saja, bukan hanya Dusun Sebaduk, tetapi cukup banyak. Rekan saya juga Pak Ismail hari ini hadir di sini. Beliau ini dulunya fasilitator, mau tidak mau hadir juga pada malam hari ini sebagai tanggung jawab beliau. Beliau sekarang sudah menjadi kadis di Desa Temahar. Ini kali lagi saya sebagai kepala desa minta maaf kepada tim yang ada di desa KPU Pak, karena kondisi kami di sini. Tetapi mungkin saya juga bisa mengungkap maksud dari masyarakat ini pasti menginginkan hal yang terbaik, sama kami juga seperti itu, dan Pak Papi bahkan tim dari Pak dan saya sebagai kepala desa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Mari kita dukung apa yang menjadi komitmen kita untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik untuk kedepannya. Apa yang sudah dibuat aturan kita ikuti. Itu terkait dengan hal-hal yang lain mungkin di kesempatan lain nanti bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu atau perkataan saya yang salah, dan minta maaf kepada kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Harus. Jadi saya ambil ini Pak, saya pun pengen juga keputusan malam ini. Artinya saya penengah nih, yang tengah proses tidak masalah, saya tetap tahu itu Pak, tidak masalah. Tapi yang saya mau jangan cuma kita, wah itu Alsimas apa, keuntungannya untuk masyarakat, tapi kita tidak ada solusi. Solusi ini kembali ke kita. Di sini perangkat desa, pemerintah desa dengan kami-kami yang hadir di sini mendukung Bapak-Bapak. Kita berasumsi bahwa Alsimas tak jalan, tapi cuma ngomong. Alsimas rusak, tapi nggak kita perbaiki. Jadi kan omongnya aja. Jadi maksud saya malam ini jangan kita seperti itu. Proses dia tidak masalah. Tapi kita ada solusi juga. Tadi saya sampaikan ke Bugadus, nanti kalau ini sudah diperbaiki oleh kita sama-sama semua, dibuat aturan. Pengusaha harus berperan di sini, mengawasi aset kita ini. Ya, artinya pemerintah desa jangan cuma bekerja sendiri. Tahunya itu Pak Kades dibangun tapi nggak ada gunanya, salah Pak Kades. Dan juga seperti itu. Pak Kades ini ya banyak yang mau diurus, tadi udah disampaikan tahun ini. Ya udah hadir, kita syukuri. Kita jaga, yang rusak kita perbaiki. Gak mungkin kan dari ngabung sana memperoleh gotong-royong di sini. Jadi ini saya kembalikan ke Bapak Ibu masyarakat Dusun Sebaduk seperti apa. Nanti berkoordinasi dengan Pak Kades, dengan Bugadus. Pengennya kita air lancar ya kita kerjakan. Yang udah ada dibangun pemerintah ya kita rawat. Kita jaga, biar itu tetap ngalir.
Sekarang kita jangan cuma mencari wah sianu salah. Diri kita ini udah benar apa tidak? Artinya dalam hal proses perang. Jadi jangan kita cuma menilai seseorang tapi tindakan kita belum ada. Jadi pengen kita semua masyarakat Sebadok di air ini lancar ya kita sama-sama menurut saya. Masalah kapan royongnya itu intern di sini lah, nggak kami ngaturnya lagi. Mungkin dari ngabang ngatur royong di sini kan udah lucu, orang Sebadok kemana? Jadi itu kalau saya Pak Manusia, Pak Bejet, Pak Timo, kehadiran kami di sini bukan menghambat itu tidak. Mau biar kalian tarik laporan tidak. Itu biar proses berjalan. Toh juga nanti pertemuannya akan seperti ini. Ya karena tak pas dirusaknya di mana. Jangan-jangan nanti yang nyambung-nyambung itu yang jadi pelaku. Ya. Itu karena hal-hal di atas tadi yang membuat air tak lancar ke bawah. Siapa yang punya itu? Akan diterusur. Jadi saran saya, janganlah kita perjalanan itu. Tinggal kita memperbaiki. Tidak ada menyalahkan siang di sini pemerintah desa salah, tidak masyarakat yang nggak salah, tidak. Saya aja nggak pernah bilang itu salah. Memang kita harus mengawasi, menjaga aset desa yang ada di desa itu. Ya Bapak Ibu, jadi putusan harus ada malam ini. Nanti kami datang sudah ada Pak, kami sudah bentuk pengawasan dalam hal air ini, melibatkan pengurus adat. Siapa yang buat seperti ini, kami akan hukum. Itu yang kami dengarkan. Sambil royong kami tetapkan di hari ini, perbaikan itu ke KU 7 titik. Rasa itu. Jadi keputusan di kita, bukan di kami ya, aturnya itu bukan kami. Gimana Bapak-Bapak? Pak Ben, saya koreksi dikit ya apa yang Pak Ben sampaikan tadi. Jadi saya selalu jadi sandaran kadang-kadang. Kalau ada pertemuan panggil Pak Timo. Saya sebenarnya fungsi sebagai seorang jurnalis sama dengan Bapak juga, pengawasan Pak. Ya, betul. Jadi jangan sampai kalau di kita. Jadi saya merasa berat seolah saya punya otak ini. Tapi masyarakat Pak ya. Saya koreksi itu. Ya, betul. Jadi saya kapasitas saya sebagai wartawan tidak masuk di dalam itu Pak. Jadi jangan lagi kalau ada problem Pak Timo cari Pak Timo, soalnya otaknya Pak Timo. Saya tidak terima Pak ya. Jadi maksud saya ini saya juga pengawasan Pak di dalam program pemerintah. Seorang wartawan itu merupakan suatu pengawasan juga. Tapi tentunya dengan koridornya yang ada. Jadi untuk lain kali apapun bentuknya jangan sandarnya ke Pak Timo. Saya mohon Pak ya. Jadi masyarakat inilah semua. Jadi kita membuat berita Pak. Jadi selama saya membuat berita tidak pernah sandaran ke saya, terkecuali saya salah menggunakan berita. Itu boleh. Misalnya saya tuduh Pak Ben gini, oh Pak Ben tangkap saya boleh. Ataupun saya buat berita misalnya Pak Yuki, oh dia curi ayam saya, dia tangkap curi ayam, boleh tangkap saya. Tapi kalau permasalahan seperti ini, jangan sudutkan seorang jurnalis Pak ya. Karena saya ada di sini, ini bukan kepentingan sebenarnya. Udah tadi saya katakan, saya kemana-mana itu menggunakan aturan. Jadi mohon maaf Pak Ben ya. Jadi ini koreksi saya, jangan sampai itu Pak ya. Jadi bukan tadi kan saya udah buka omongan, tidak ada di sini yang salah, ya. Tidak saya nyalahkan yang berbeda kita. Memang kita semua harus mengkoreksi, betul, mengawasi dan menjaga. Kalau cuma mengoreksi tapi tidak dijaga ya sama juga. Iya. Jadi di sini porsi Hamsimas menurut aku ya belum ada kita semua. Cuman perlu kita harus gotong royong bersama. Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu terkait proses ya. Prosesnya nanti apa sebabnya air ini tak jalan. Oh di sana bocor, di sana motong, yang ini pecah. Nah, siapa yang motong tuh? Biasanya penyidik nyebutnya seperti itu ya. Jadi saran saya oke lah, nggak usah panjang-panjang kita ke situ. Penyidik pun mengerti nantinya itu. Yang penting air bapak royong semua dusun, semua warga. Jadi tidak ada pribadi siapa yang mengerjakan, kami tinggal nunggu enaknya aja. Jangan gitu juga.
Jadi persoalan ini belum besar, belum, masih kecil, pengen kita air ini ngalir, itu aja. Saya ambil topiknya di sini. Jadi sepakat seperti yang saya anjurkan tadi, kepengurusan ini nanti kalau yang kepengurusan lama tidak dipercaya, buat yang baru. Nanti perbaikan gotong royong berkoordinasi dengan Pak Kades, dengan tim yang dihadirkan nanti, apakah pipanya 4 tadi 2 lalu 4, ya seperti apa itu mereka lah ahlinya. Tapi saran saya harus sama-sama. Pak Babin yang jadi ketua gotong royong. Tidak usah, jauh gila. Rasa dah Pak Babin. Jauh gila, tidak. Harus masyarakat di sini. Ya. Kalau gotong royong boleh lakukan. Pas saya ada gitu. Hah? Karena saya ada. Ya, gotong royong sekali-sekali boleh. Terus tadi itu Ya, jadi kurasa gitu pertemuan kita malam ini. Nanti kalau dari tim yang beliau datang nanti untuk cek ini, saya juga akan cek. Tapi hasil yang saya sampaikan malam ini harus ada itu nanti. Sulam. Siap, Bung Gadus? Ada susulan. Usulan apa? Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Hendri Gurinda. Saya perlu menjelaskan, menggariskan bahwa saya bukan dari pihak manapun. Saya ini pengajar ya di Sebatok ini, dan saya juga orang luar. Nah, saya hanya menanggapi dari Pak Kabit tadi, akan ada tawaran dari Pak Kabit gitu ya. Jadi saya fokus ke situ. Mungkin saya ini lebih mewakili kepada ibu-ibu nih. Ibu-ibu setuju air mengalir katanya. Jadi yang tidak hadir, ibu-ibu ini tidak hadir. Fokusnya air mengalir nih. Saya tidak berdiri di pihak manapun. Nah, usulan kami yang pertama itu bendungan di Intek sana ditambah tinggi supaya tekanannya luas. Kemudian peralonnya itu ya tadi disesuaikanlah. Bahasa masyarakat tadi harus besar dari pangkalnya katanya, harus sampai kecil gitu. Ini kepalanya besar, pangkalnya kecil. Nah, itu usulan yang kedua. Yang ketiga pendataan kalau Rumah-rumah. ke rumah-rumah mungkin berat nih masalah ini. Tidak mungkin gitu. Setiap rumah ngalir karena ada posisi rumah masyarakat yang memang di atas. Nanti timbul masalah baru. Mungkin di identifikasi, didata lagi sampai berapa titik gitu. Jadi kalau menjawab sampai semua ke rumah pasti tidak akan selesai masalahnya. Tidak akan mampu gitu. PUPR pun tidak akan mampu. Nah, mungkin di titik-titik tertentu gitu ya. Ini saya pada konteks air mengalir, bukan pada mendukung ini, mendukung itu ya. Yang ketiga, kepengurusan tadi memang maaf dengan pihak manapun, cobalah kita percayakanlah dengan masyarakat gitu. Nah, jadi kalau mereka protes, mereka ini ya kita coba dulu. Maksudnya itu tawaran saya secara pribadi, kalau boleh dipakai silakan, dengan harapan tadi air mengalir, kepengurusan dari masyarakat memang benar-benar masyarakat gitu. Nah, supaya mengurangi antara masyarakat dengan pengurus. Kemudian pengurus adat juga dihadirkan untuk membuat ketentuan-ketentuan. Kalau tidak boleh nyantol, bahasa orang sini ini, ke pangkalnya tadi dibuat aturan. Karena kalau masyarakat dengan masyarakat ngomong nanti berkelahi mereka. Nah, kami yang guru ini malu juga kan. Jadi dihadirkan masyarakat, Pak Babin pun tidak bisa agak hukum gitu kan. Pak Babin pun tidak bisa agak borgol. Jadi pengurus masyarakat lah, pengurus adat lah dihadirkan, membuat ketentuan. Kalau tidak boleh nyantol, kalau air yang tidak ada keran dibuka mengalir melulu, memang ada Pak. Tapi saya tidak sebutkan namanya. Nah, dibuatlah ketentuan, solusinya. Saya bukan melapor ya, tetapi ingin air mengalir tadi. Dibuat ketentuan, itu pengurus adat. Nah, silakanlah pengurus adat dengan
sumber daya manusianya bapakkanlah kalian gitu. Supaya intake kita ini, air kita ini terjaga. Untuk aspirasi saya rasa perlu kita sampaikan dengan ada etika gitu ya. Jadi kalau kita ini menghargailah yang lain kan gitu, supaya tidak terjadi panas gitu ya. Jadi lebih baik kita ingin, sebab apa, sekampung itu keluarga. Nah, ini keluarga. Hukum silakanlah, proses apa silakan. Cuman kalau yang panas-panas Pak Wabid kita setuju jangan ya. Ya. Itu enggak ada untuk orang Dayak, lahir dengan orang Dayak kan. Jadi Bu Kadus juga putra daerah, Pak Kades juga putra daerah. Kalau saya orang luar gitu kan, tapi saya ada juga membangun. Kalau berkelahi artinya kita berkelahi sama sendiri. Tapi silakanlah disampaikan ini. Jadi terakhir, terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir. Memang saya pengelola PAUD, nah juga bersyukur luar biasa kalau Bapak Kabid Pak ini datang, ya itu artinya kami ini diperhatikan. Jadi silakan Bapak, kalau bisa dipakai usulan 3 ini tadi, penambahan bendungan, perbaikan kalau bisa diganti lah gitu kan. Nah ya pipa atau diubah yang besar kayak pangkal. Kemudian titik-titik yang dibangun ini yang harus ngalir kalau ke rumah mungkin tidak mampu lah, yang ke atas itu, yang ke bawah syukur lah buat rumah ada di bawah kan. Jangan yang di atas marah demo dengan yang bawah gitu kan. Itu karena posisinya bawah, yang di atas bagaimana? Mungkin dibuat satu titik lah di sana. Kemudian yang terakhir pengurus tadi dibuat dari masyarakat. Cara saya ya supaya membantu pihak desa dan dusun. Silakan lakukan nanti. Tapi dari masyarakat total. Dan juga pengurus adat dihadirkan. Jangan pengurus adat ini pandai hukum tetapi tidak menjaga gitu. Sehingga kacau melulu, kita berhukum melulu sama diri. Tidak ada gunanya, air tidak jalan gitu kan. Nah itu saran saya, kalau bisa dipakai silakan dipakai, kalaupun tidak ya mungkin ada solusi yang lain. Saya yakin bahwa ada solusi, air pasti ngalir karena memang sumbernya ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tadi untuk penambahan ketinggian titik atau groundnya, sebenarnya di perencanaan kita untuk 2005 memang kita merencanakan ini juga, tapi bukan naikkan karena kejadian yang di atas itu Pak, bicara yang di groundnya itu setiap kali hujan dalam waktu 1 bulan itu biasanya ketutup pasir Pak. Jadi ini kebetulan Pak Indri tadi masukkan sarannya seperti itu ya. Jadi kami waktu ke sana dengan Bu Kadus, Pak Dimas dan masyarakat lain waktu itu siapa lagi, kami ada 4 orang, 5 orang, Pak Akun juga ada. Kita lihat di belakangnya itu kan agak dalam kan. Kenapa waktu buat dulu tidak ke sini kami bilang kan? Mungkin memang mempertimbangkan terlalu besar kan, panjang. Tapi kalau dibuat di belakangnya mungkin kurang lebih 10 meter jarak dari yang lama buat yang baru. Nah itu mungkin menambah. Karena yang dibuat itu memang kalau hujan 2-3 kali penuh pasir Pak. Jadi nyumbat. Itu mengurangi juga air itu. Oke, saya tanggapi Pak ya. Jadi tadi Bapak sempat menyampaikan mengapa saya datang ke sini. Sebetulnya Pak, yang mau datang ke sini ini sadis kami Pak. Karena melihat hal ini penting. Cuma karena beliau betul-betul tidak mampu menjaga, karena dari Pontianak akhirnya tidak mampu lah beliau. Jadi kami lah. Jadi saya pikir tidak ada yang berbeda di antara masyarakat. Pokoknya selama kami bisa melayani dengan maksimal, kami akan datang Pak. Kemudian saya pikir Bapak sebagai guru
itu tadi kesimpulan akhir lah Pak, karena guru ini kan biasa ngajar, udah ngajar nggak mungkin muridnya protes kan. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan itu menjadi catatan kami, terutama tadi yang sudah saya sampaikan IPA-nya kalau bagaimana nanti di atas itu tambahan tadi di atas itu nanti makanya kita akan cek ya Pak dari atas sampai ke bawah. Jadi nanti ketika sudah ada gambarannya, nah itu akan saya sampaikan lagi. Nanti kita coba diskusi lagi ya. Jadi ini Pak, hasil kami seperti ini. Nah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada pimpinan Pak. Pak Kadis, saya rasa beliau jika tidak ada hal yang sangat mendesak pasti sangat ingin hadir di sini. Nah pada saat itulah mungkin akan kami sampaikan ini seperti ini, penanganannya seperti apa. Terkait hal lain saya rasa itu kembali ke masyarakat. Yang poin yang Bapak sebutkan itu saya satu saja tangkap dari ibu-ibu tadi ya Pak. Karena itulah tujuan kami sama. Karena Pak ibu-ibunya pakai air, kita kadang-kadang datang ke rumah tinggal ada ya. Nah mereka lah yang mengerti kesulitan jika air tidak ada. Nah itu sih Pak. Jadi terima kasih Pak. Saya pikir itu bisa menyimpulkan apa yang menjadi pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi itu Pak Kades. Jadi kami nanti ketika akan berhenti, saya pikir saya koordinasi dengan Pak Babin karena Pak Babin mau ikut tadi ya. Nah biar nanti ke lapangan juga bisa dilihat. Nanti silakan Pak diceritakan saja Pak ini gini biar mereka. Saya akan konfirmasi ke siapa saya konfirmasi. Silakan ditentukan. Mungkin saya ke Pak Kades atau dari timnas nanti ya. Silakan nyampaikan ke sini kalau kita tim saya mau turun. Nah nanti Pak Babin juga ya. Jadi supaya kami turun nanti diketahui lah. Jadi ini bukti tahap awal Pak. Jadi kita tuh kalau melangkah menguncak langsung nggak bisa. Paling nggak dari duduk dulu. Habis itu berjalan. Nah kalau selesai kita bisa berlari gitu Pak. Mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Jadi mungkin mendekkan cerita Pak. Jadi kami mohon karena tadi sudah ditutup. Ini sudah diskusi di luar karena ada ditutup tadi kan. Nah jadi oh iya. Jadi rasanya tidak adil juga. Saya ini dari Pemda. Nah ini dari pihak pendamping ya. Nah, pendamping silakan nyampaikan karena inilah mungkin yang lebih mengetahui teknisnya tadi. Silakan. Jadi baik, terima kasih. Selamat malam. Nah mungkin sebagian sudah tahu saya. Nah, jadi kemarin tekniknya saya. Nah, kenapa itu kan dinamakan peningkatan. Nah, kenapa saya bangun keran supaya mereka yang tidak mengambil di rumah bisa mengambil di keran. Nah, jadi inilah kita sebagai masyarakat ketika ada bangunan pemerintah kita terima, setelah dibangun mari kita bersama-sama menjaga dan merawat. Barang itu kalau dibangun tidak dijaga atau dirawat otomatis akan rusak kalau dibiarkan. Nah jadi tadi disinggung oleh Pak Kades tentang listriknya. Nah, itu beliau memang luar biasa. Nah jadi kemarin kami sempat diskusi di kantor desa itu masalah listrik. Nah, saya orang Nyayung jujur sangat membela orang-orang Sepadan, khususnya desa Temahar. Biar bagaimana cara di desa Temahar dan dusun-dusun lain bisa teraliri listrik. Nah, bahkan saya sendiri jadi korban, Bapak Ibu. Nah, jadi masyarakat yang punya tanam tumbuh itu hasil kami kesepakatan berita acara mereka tidak terima dengan harga yang tidak sesuai. Nah, itu yang ditampung saya dan perangkat desa itu demi masyarakat desa Temahar. Nah, dusun Sepadok dan dusun Pasang, begitu juga dengan jalan. Nah, jalan kemarin pun kami berusaha untuk mengajukan IPT. Nah, ini kan sempat hancur jalan di simpang Temahar kan. Nah, jadi kami dengan Karis Temahar berusaha untuk mengajukan pembangunan baik itu yang ada di desa Nyayung maupun yang ada di desa Temahar. Nah, jadi maka dari itu saya mohon kepada masyarakat baik itu desa Temahar, khususnya dusun Sepadok. Jadi ada kegiatan pembangunan yang bersumber dari daerah atau negara, tolong diterima, tolong dirawat, tolong dijaga. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul tidak? Nah, jadi itulah sebagai motivasi saya terhadap Bapak Ibu dusun warga Sepadok.
mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Coba tadi Pak, namanya siapa Pak? Ismail Pak. Ismail. Ya. Sekarang dari mana? Saya dulu pendamping fasilitator di program Pak Dimas. Nah, cuma saya sekarang kepala desa Ngayung. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pamit ya. Jadi Bapak Ibu, jadi memang kalau kita ingin bercerita bisa sampai pagi bisa cerita. Mulai cerita ini, cerita yang lain masih banyak sebetulnya. Bapak sudah sebenarnya mau cerita lain kan. Jadi nanti ada kesempatan lainnya kita akan bertemu kembali. Jadi sekali lagi kami dari tim kabupaten mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada perhatian Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai jam segini. Karena apa Pak? Kalau kami masih ada Bapak pulang, kami lebih sedih lagi. Berarti apa? Kami tidak berhasil menjalankan apa yang ingin kami sampaikan. Jadi ini apresiasi kami karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir demi kebaikan dan kemajuan desa kita ini. Jadi sekali lagi kami mohon izin pulang ke Nabang. Mudah-mudahan di jalan kami juga tidak ada salah dan secepatnya kami akan sampai ke pimpinan dan secepatnya kami akan tindak lanjuti itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada hari ini bisa memberikan solusi ke depannya. Karena kami di kabupaten juga penuh keterbatasan pada saat ini. Jadi banyak hal-hal yang sudah direncanakan di tahun ini ternyata ada kebijakan dari pusat yang akhirnya tertunda. Nah mudah-mudahan ke depan segala sesuatunya bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan ini solusinya bisa kita segera lakukan. Nah, cuma sekali lagi saya mohon pengertian bahwa segala sesuatu itu perlu proses, tidak bisa secara instan. Dan mudah-mudahan malam ini adalah langkah awal kita untuk memulai sesuatu yang besar. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon izin, sudah kami pulang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, selamat malam untuk kita semua. Adil Katarino, Bajiro Minta Saudara Pasena, di Batak.